Iya Bu. Heeh. Heeh. Iya. Ininya udah, Mi. Audio udah. Iya Bu. Oke, sip. Udah kan? Sip. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris di pertemuan yang ketiga. Ya, Ananda semua, ya. How are you today? Me myself, insyaAllah, alhamdulillah, in a good condition dan dalam keadaan baik-baik saja, insyaAllah. Dan semoga Allah masih memberikan kita, terus memberikan kita kesehatan, ya, menghindarkan kita dari hal-hal yang mengerikan, menghindarkan kita dari hal-hal buruk, dan memberikan kita kesehatan dan keselamatan terus sehingga kita bisa nantinya berjumpa kembali, bertatap muka untuk mengikuti pembelajaran kita di kelas-kelas kita masing-masing yang kita rindukan. Ananda semua, ya, sebelum kita memulai pelajaran, tak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan kita untuk be focus and be serious. Yang dua itu ya, focus and serious and honest. Kita harus fokus, kita harus serius, kemudian kita jujur. Nah, jadi kita ini belajar dengan segala keterbatasan. Kita belajarnya harus seperti ini sudah takdir yang tidak bisa kita tolak. Dan Ustazah ingin kita serius, kita fokus, kita jujur, jangan cuman mengerjakan tugas saja, tapi tolonglah kalian mengikuti apa yang Ustazah sampaikan. Artinya kakak-kakak betul-betul menyisihkan waktu sekian jam untuk seperti belajar di sekolah, ya. Cuman perbedaannya gurunya nggak kelihatan, yang nampak cuman buku sama suaranya aja, tapi cukuplah mudah-mudahan untuk membuat kakak-kakak paham, untuk membuat kakak-kakak bertambah ilmu, ya, selama kita menanti di rumah masing-masing hari demi hari. Semoga ilmu kita bertambah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa tolong Ananda persiapkan buku dan kertas dan pulpen supaya bisa mencatat hal-hal penting, new words, catatan-catatan yang kira-kira tidak ada di buku atau penjelasan yang Ustazah berikan yang berkaitan dengan materi kita. Oke. Yang lalu, untuk materi yang lalu kita telah mempelajari congratulation and hope. Yang kita pelajari adalah tentang congratulation and hope, yaitu congratulation, hope and wish, ya. Wishnya ketinggalan. Congratulation, hope and wish. Mengucapkan selamat, kemudian dibarengi dengan kita mengucapkan harapan-harapan kita kepada orang yang kita ucapkan selamat, dan wish, keinginan-keinginan seperti itu.
Oke. Itu adalah yang kita pelajari pada 2 pertemuan yang lalu. Dan Ustazah juga sudah memberikan tugas ya. Ustazah sudah memberikan tugas berupa melengkapi kalimat. Seperti ini, if I'm not mistaken. Ini dia. Look at the example. Oke, kakak-kakak sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkan kepada Ustazah. Hari ini kita bahas sejenak, sebentar saja. Kita bahas sebelum nanti kita akan mulai the beginning of one new material. Ini kita bahas dulu sejenak. For example, like this. Siti has just made a very beautiful handicraft from pandan leaf. Si Siti itu baru saja membuat kerajinan tangan yang cantik dari daun pandan. Benny praises her craft. Praises ini artinya memuji ya. Benny memuji kerajinan tangannya and hope that she will win the national competition, dan berharap bahwa dia akan memenangkan kompetisi nasional. Nah, bagaimana kira-kira Benny mengungkapkan pujiannya? Tuh. Nah, seperti biasa, when someone say congratulations to us, mengucapkan terima kasih, mereka memuji kita, memberikan harapan-harapan dan wish-nya, kita balas dengan thank you. Jadi I hope so too. Saya harap juga demikian. Nah, kira-kira apa yang dibilang si Benny? This is the example. That's a very beautiful handicraft. Nah, ini harus related to the situation. Karena di sini apa yang mau dipuji sama dia? A beautiful handicrafts. Jadi dia bilang, that's a very beautiful handicraft. Wah, itu kerajinan tangan yang cantik sekali. I'm sure you will win the national competition. I'm sure katanya, saya yakin you will win. Ini dari kata I'm sure ini tersimpan hope di sini, harapan. I'm sure you will win the national competition. Saya yakin kamu akan memenangkan kompetisi nasional. Tuh, seperti itu dia. Nah, yang selebihnya ayo kita lihat di sini. Lena has just finished drawing a picture of Mrs. Annie. Lina baru saja selesai membuat gambar dari Bu Ani, her English teacher. She will present it to her on her birthday. Dia akan menunjukkannya pada hari ulang tahunnya. Siti praises the picture and she is sure that Mrs. Annie will like it. Siti memuji gambar tersebut dan dia yakin bahwa Bu Ani akan menyukainya. Itu dia. Jadi this is the situation. Kira-kira apa yang dibilang Siti untuk Lina? Ayo, apa yang kira-kira dibilangnya? Oke, jadi kakak-kakak bisa sambil lihat ya, bisa sambil lihat kerjaannya yang kemarin, buka bukunya. Kira-kira bener nggak nih apa yang sudah aku buat gitu. Coba lihat. Coba dilihat bukunya, dibuka kembali pekerjaannya yang lalu. Dilihat kembali pekerjaannya yang lalu. Sudah? Ya. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Siti? Oke. Di sini yang menjadi pujian adalah picture-nya. Jadi apa kita bilang? Beautiful picture ya. Oke. Jadi dibilang di sini, Lina, that's a beautiful picture. Bisa kan? Nah. Kemudian dia bilang, and she's sure that Mrs. Annie will like it. Nah, gampang aja.
I'm sure Mrs. Annie will like it. Gitu aja, nggak usah panjang-panjang kali. Intinya adalah the picture is beautiful and she is sure that Mrs. Annie will like it. Jadi si Siti bilang, Lina, it's a beautiful picture. I'm sure Mrs. Annie will like it. Gitu. Oke, ada yang benar? Yang mudah-mudahan benar. Kemudian Udin has just finished making fried tofu with his friends. Dayu says that it looks nice and she's sure that everybody will like it. Nah, jadi yang mau dipuji di sini apa? Intinya adalah tofu, fried tofu, tahu goreng. Tuh. Nah, kalau berarti nice. Nah, untuk makanan kita bilangnya nice. Dayu says that it looks nice and she's sure that everybody will like it. Nah, gampang aja. Jadi dia bilang apa sama Siti? Good. Dia bilangnya it looks nice. I'm sure everybody will like it. Gitu. Bukan she's sure lagi ya. Karena dia yang ngomong itu Dayu, jadi bilangnya jadi I, bukan she. Gitu. Masih ada yang salah seperti itu buat? Ya, mudah-mudahan sekarang benar ya, jangan salah lagi. Nah, kita ulangi. Apa dia bilang jadinya? It looks nice atau your fried tofu looks so yummy. Bisa, looks so nice. I'm sure everybody will like it. Gitu. Thank you, I hope so. Kata si Siti. Oke, benar ya, mudah-mudahan ya. Next, the situation 4. Benny has just finished mopping the floor on the health unit. Si Benny baru saja selesai mengepel lantai untuk unit kesehatan, atau ruang kesehatan gitu ya. UKS lah. Mrs. Dani praises him. He also thanks him for that. Dia juga berterima kasih kepadanya untuk itu. Jadi si Mrs. Dani ini udahlah dia memuji si Benny, kemudian dia bilang terima kasih. Kira-kira apa dia bilang? Dia mengepel lantai, kemudian Bapak Daninya memuji dia. Memuji pekerjaannya berarti kan, mengepel lantai. Bukan kepelan yang bagus, bukan gitu. Berarti yang dipuji kepelannya. Lantai yang bagus, bukan, atau lantai yang bersih bisa juga. What a clean floor. Thank you Benny. Boleh kan? Boleh. Wah, kepelannya bagus sekali. Oh, itu lain. Yang dipuji adalah si Benny sudah mengepel lantai. Berarti kegiatan mengepel dia itu yang dipuji. Jadi apa yang dibilang si bapak? Well done bisa kita bilang. Good on you bisa kita bilang. Apalagi? Good job Benny. Good job Benny ya. Good job Benny. Bisa. Thank you. Oke. Ada beberapa bisa kita bilang ya. What a clear, what a clean floor. Lantainya bersih sekali. Thank you Benny. Bisa. Good on you Benny. Well done Benny. Thank you. Apalagi? Good job Benny. Thank you. Bisa gitu. Itu caranya. Oke? Ya, mudah-mudahan paham. Situation 5, the last. Siti has just finished practicing singing. She will sing in the celebration of Kartini Day. Siti baru saja praktek bernyanyi. She will sing in the celebration of the Kartini Day. Dia akan bernyanyi di perayaan hari Kartini. Pakai sanggul berarti dia. Dayu praises her that she sings like a real singer. Dayu memuji dia bahwa dia bernyanyi seperti penyanyi betulan. And she will get a big applause for that. Dan dia akan mendapatkan big applause. You know, big applause. Tepuk tangan yang meriah. Kotok, 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 kotok gitu. Untuk itu katanya. Nah, jadi yang dipuji adalah cara bernyanyinya si Siti atau suaranya Siti. Kemudian dia yakin akan mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Apa kira-kira yang bisa diucapkan oleh si
Si Siti. Si Dayu aturannya ini ya, bukan Siti. Oke. Apa yang kira-kira dia bilang? You sing like a real singer, gitu. You sing, bukan she ya. You jadinya di sini karena dia percakapan langsung. Jadi you sing like a real singer. You sing, nggak pakai s lagi. You sing like a real singer. And I'm sure you will get a big applause for that. Bisa. And I'm sure you will get a big applause for that. Gitu. Apa tadi, coba kita ulangi lagi. You sing ya, bukan she. You sing like a real singer, and I'm sure you will get a big applause for that. Oke, gitu ya. Thank you, that's very nice of you. That's very kind of you. Gitu kira-kira. Oke, sudah paham? Mudah-mudahan, amin. Nah, sekarang bismillah, kita mau mulai lagi ke materi yang baru. Oke. Ini dia. Untuk judul judul chapternya adalah Let's Touch Our Wall Magazine. Wall Magazine artinya mading, majalah dinding. Oke. Jadi apa yang mau kita pelajari di sini? Lihat. There are several topic here. Ada beberapa topik di sini. Nah, I will learn to use the right words and expressions. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan kata-kata dan expressions yang benar, yang tepat, right words and expressions. Untuk apa aja? Yang pertama adalah to state rules. Kemudian what is rules? Ya, dicatat boleh. Nah, makanya Ustazah suruh untuk mempersiapkan catatan. What is rules? Apa rules artinya? Yang garis itu, it's ruler. Kalau rules itu artinya peraturan. And then to give suggestions and to do and not to do something. Suggestions, apa arti suggestions? Saran. Suggestions artinya saran, memberikan saran, to do, untuk melakukan, or not to do something, atau tidak melakukan sesuatu. Itu dia. To invite someone to do and not to do something, untuk mengajak di sini kalau kita artikan mengundang ya, tapi di sini maknanya adalah mengajak seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. To say, to agree or disagree with the rules. Untuk mengatakan agree artinya setuju. Dicatat ya, yang belum tahu ya, kakak-kakak yang belum tahu, dicatat. Agree artinya setuju, disagree berarti negatif, tidak setuju. With rules, dengan peraturan, suggestions, saran, and invitations, dan ajakan tersebut. And then the last, to keep good interpersonal relationship, untuk menjaga hubungan baik, gitu kita bilangnya. Untuk menjaga hubungan baik. Nah, jadi itu nanti yang mau kita pelajari. So, kita bahasnya one by one, satu persatu, slow but sure, santai tapi pasti. Oke? Nah, yang pertama kita sesuaikan dengan yang di buku. Kalau ada yang miss tadi dengan penjelasan Ustazah, kalian bisa repeat the recording, ya. Oke. Then, what are they doing here? Nah, kita lihat penjelasannya. You will listen to Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, and Siti talking. So nanti ada dialog di sini. Kita lihat nanti ada dialog. They are thinking of setting up a wall magazine. Mereka sedang berpikir menyusun
wall magazine, artinya they are discussing. Listen to what they say carefully. Listen to. Ya, listen to sambil di listen sambil di read juga. Say again what the students say to give suggestions and to show their agreement and disagreement with suggestions. Nah, you have to be focused on what. Kalian harus fokus kemana? Tuh, jadi nanti di dialog itu kakak-kakak harus fokus ke their expressions to show their agreement and disagreement with the suggestion and the suggestions themselves. Jadi kalian fokusnya itu ke suggestions nanti yang ada di dialog. Suggestions artinya saran tadi ya, biar biasa kita bilang suggestions. Jadi harus fokus ke suggestions yang disebutkan di dialog itu. Kemudian ungkapan-ungkapan agreement and disagreement-nya, setuju atau tidak setuju dengan saran yang ada di dalam dialog, saran yang diberikan oleh tokoh yang ada di dialog tersebut. Tuh, jadi fokusnya ke situ. Itu yang mau kita pelajari. Here are Udin, Dayu, Lina, Benny, Edo, and Siti sitting together again. They are talking about setting up a wall magazine. Say the speaker sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, you can do it at home. Bisa kakak baca-baca sendiri di rumah. Ini Ustazah, I will read. Ustazah mau baca dulu. You can repeat after me by yourself. Ulang-ulang sendiri, dengarkan Ustazah. There is a long dialogue. Cukup panjang dialognya di sini. Ya, cukup pegel juga kita ya. Ya, kalau kita di kelas ini will be very nice, pleasure to practice this. Enak nih kalau kita bisa practice di kelas, lumayan nih. Okay. Listen carefully. I think, ini Benny dulu yang ngomong ya. I think we should start our wall magazine now. I think we should start our wall magazine now. Okay. For your information, bisa dicatat. For your information ya, my beloved students, kalau kita mau kasih saran, kita pakai kata should dengan ought. Kalau kita mau kasih saran, kita pakai kata should dengan ought. Nah, itu yang Ustazah bold itu apa sih? Block apa sih? What we can say this? Nah, ini dia. Should. Nah, apa artinya? This is a model auxiliary. Ini namanya model auxiliary. Waktu kelas 8 kita udah belajar beberapa model auxiliary ya kak. Ada will. Oh, kita juga udah belajar ini. Nah, kita juga udah belajar ini. Suggestion, kita udah belajar juga. Should dengan ought to. Ini kakak-kakak kelas 9 kan. Kalau kelas 9 berarti waktu kelas 8 yang masih ingat kita udah belajar itu. Should dengan ought to. Itu untuk menyatakan saran. Ya, usah kita ulang lagi berarti. I'm sorry. I think we should start our wall magazine now. Aku rasa kita seharusnya mulai buat madingnya sekarang. I don't think we can start now. We should plan it carefully. Kayaknya nggak usah sekarang lah. Kita seharusnya merencanakannya dengan teliti. We should go to people who know how to keep a wall to make a wall magazine. Kita seharusnya pergi ke gitu. Istilahnya maksudnya adalah berkonsultasi. To go to people who know how to make a wall magazine, yang tahu bagaimana membuat wall magazine. So this is their first time to make a wall magazine. Kayaknya pertama kali gitu ya kan. Okay, I agree with Dayu. We should think before we leave. Aku setuju dengan Dayu. Kita seharusnya berpikir dulu sebelum kita bergerak. I think we need a lot of money to make a wall magazine. Aku rasa kita perlu banyak duit lah untuk membuat mading ini. I don't think so. We can use used paper.
Used paper ini kertas yang udah dipakai ya, kertas bekas gitu. Used artinya digunakan. Used paper, kertas bekas. Bisa dicatat di new words-nya. You can also use used wood, kayu bekas. We can also use used wood, kayu bekas for the frame. Frame itu apa sih namanya? Frame, apa itu namanya? Kita bilangnya apa frame ya? Frame kok saya lupa ya, itu frame lah. Kalau misalnya ada foto itu ada pinggir-pinggirnya, itu namanya frame. Apa ya bilangnya kita? Tuh, bingkai, itu dia. I don't think so. We can also use used wood. Yes, we can. Yeah. So we do not need a lot of money. Jadi kita nggak perlu banyak duit to make a wall magazine. What we need is hard work. Apa yang kita perlukan adalah kerja keras, hard work. What should our wall magazine contain? Seharusnya wall magazine kita berisi apa? Contain ini berisi. Can we put any writing we have made there? Bisakah kita meletakkan tulisan-tulisan yang kita sudah tulis di sana? I don't think so. Kayaknya enggak lah. We should not just put anything there. Kita seharusnya tidak hanya meletakkan sesuatu. The text should be good and interesting. Tulisan-tulisan itu seharusnya sudah bagus dan menarik. And there should not be many mistakes there. Dan seharusnya tidak ada kesalahan di sana. Should. Nah itu dia untuk suggestion ya. I think only good text with few or no mistakes can be published. Nah, katanya aku rasa hanya teks-teks baik dengan tidak ada kesalahan atau hanya sedikit kesalahan yang bisa dipublikasikan. But how do we know that a text is good enough to publish? Tapi bagaimana kita tahu bahwa teks itu cukup bagus untuk dipublikasikan? I think our English teachers can help check our English. Aku rasa guru bahasa Inggris bisa membantu kita mengecek bahasa Inggris kita. Do you think Mrs. Tini is willing to be the editor of our wall magazine? Apa kamu rasa Bu Tini willing bersedia to be the editor of our wall magazine? Editor ya, penyunting mading kita. It seems that none of us knows, kayaknya tidak ada dari kita mengetahui how to make a wall magazine, bagaimana membuat mading. What if we go to Mrs. Tini and ask her for advice? Kayak mana kalau kita pergi ke Ibu Tini dan bertanya untuk nasihatnya. Nah, what if juga kita bisa gunakan untuk suggestion ya. Bagaimana kalau gitu. I think she has a lot of good ideas. Okay. Dear students, sisanya ini kakak-kakak, you can read it by yourself, I think, because we have not much time. I want to explain you something else. Ada yang mau dijelaskan lagi di sini. Nah, jadi I want you to, after reading this, setelah kalian membaca ini, ya, kalian baca, kemudian dipahami, diartikan kata-kata sulitnya, dan dicari mana yang suggestions, ya. Bisa kakak-kakak catat di bukunya apa yang harus dilakukan, what you have to do. Kalian catat kata-kata sulitnya, kemudian untuk suggestionsnya dicari, dan dari suggestions itu mana yang agree, mana yang disagree, coba kalian analisis. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Diletakkan seperti ini. Ini ada contohnya di sini. Name dari setiap karakter yang ada di buku, karakter yang berbicara di dialog,
Nah, for example like this, Benny tadi bilang, I think we should start our wall magazine now. Nah, itu pernyataan dari si Benny. This is suggestion. Dia bilang suggestion. Ini adalah dia mengungkapkan saran. Kemudian, adakah temannya yang agree atau adakah temannya yang disagree? You can put it here. Bisa diletakkan di sini. Bisa kakak-kakak tulis di sini pernyataan dari teman-temannya. So I don't ask you to take not all the dialogue. Nggak usah saya suruh kalian tulis semua dialog itu, but I want you to do this. Tapi yang Ustazah mau itu kakak-kakak mengerjakan ini gitu. Jadi you make a table, kalian bikin tabel, kemudian pernyataan dari setiap orang yang ada di sini. Nah, yang ketika dia memberikan saran gitu ya, sarannya aja. Kemudian setelah sarannya aja, agreementnya. Adakah teman yang setuju? Kalau ada teman yang setuju, tulis di sini. Kalau ada teman yang tidak setuju dengan saran dia, tulis di sini. Nah, yang ditulis bukan nama orangnya, tapi pernyataannya gitu. Nah, kemudian si Dayu, apa-apa saja saran yang dia kasih. Kemudian siapa yang agree, tulis agree-nya, pernyataannya. Kemudian siapa yang tidak setuju, kalian tulis pernyataannya di sini. Tuh, I want you to do it. Tidak buru-buru, tidak harus Ustazah, tidak. Ustazah kasih waktu kakak-kakak 3-4 hari untuk melakukan ini, mengerjakan ini. Ya, kalian buat di buku. Nah, itu untuk catatannya. Tuh. Dan jangan lupa untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah materi baru. Buat judulnya. Ini judulnya adalah suggestions. Dulu kita belajar suggestions dulu. Suggestions, agreement and disagreement gitu. Itu dia. Oke, sampai di sini paham ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya Ustazah. Dan kalau ada yang belum, yang e-booknya hilang atau segala macam, boleh minta sama Ustazah atau minta sama kawannya dan lain sebagainya. Yang penting I want you to show your effort. Ada nampak usahanya untuk belajar betul-betul ya. Okay, I think that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung pulang?